Di episode sebelumnya, 3000 Burning Flame hendak keluar dari alam bintang, sehingga membuat kekacauan di Menara Pil. Tak terhitung sejumlah para ahli dari Menara Pil, termasuk trio Swang Kongji berusaha menahan kekuatan dari 3000 Burning Flame. Namun di saat krisis, satu suara pun terdengar. "Baiklah, berhentilah membuat masalah dan segera pergi," ucap suara misterius itu. Tiba-tiba, satu sosok pun muncul di hadapan semua orang. Ternyata yang muncul itu adalah sosok Xiaoyan yang keluar dari alam bintang. Kemunculan sosok Xiaoyan tentu saja membuat kaget semua orang, tak terkecuali trio Swang Kongji dan kelompok dokter peri kecil. Kemunculan Xiaoyan ini tentu saja menjadi pusat perbincangan dari semua ahli dari Menara Pil. Segera, kelompok dokter peri kecil pun melesat untuk mendekati Xiaoyan. Sosok Jian yang di samping Tian Huozunze pun merasa senang. Dia pun berkata, "Aku juga bilang apa, dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan pernah salah," ucapnya. Namun di samping Jian, Tian Huozunze pun berkata, "Selama ini yang sangat mencemaskanmu adalah dokter peri kecil," ucapnya. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba trio Swang Kongji pun datang menghampiri Xiaoyan dan bertanya, "Apakah kamu telah memurnikan 3000 Burning Flame?" ucapnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyeringai, "Aku telah berhasil memurnikan 3000 Burning Flame. Apakah Tuan Swang Kongji ingin mengambil kembali?" ucapnya. "Oh, itu tidak perlu. Malah kau telah membantu Menara Pil keluar dari masalah besar. Tapi untungnya kamu baik-baik saja. Jika tidak, Yao Chen akan terbebas dan membuat masalah di Menara Pil," ucap Swang Kongji. Mendengar nama Yao Chen, Xiaoyan pun nampak sedih. Namun tiba-tiba Xuanji pun berkata kalau dia telah mengetahui informasi keberadaan dari Yao Chen yang ditangkap oleh Sekte Jiwa. Segera, ucapan dari Xuanji itu tentu saja menarik minat Xiaoyan dan bertanya lebih jauh. Melihat kegelisahan Xiaoyan, Tian Leji pun berkata, "Ada petunjuk tapi belum pasti, perlu waktu untuk memverifikasinya. Tapi jangan khawatir, segera kami akan berusaha untuk mencari tahu kebenarannya." Mendengar ucapan Tian Leji, segera telapak tangan Xiaoyan pun mengepal dan bergumam, "Guru jangan khawatir, murid akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Rasa sakit yang diberikan Istana Jiwa kepadamu, saya pasti akan membayarnya ribuan kali," ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu markas dari Sekte Sungai yang Mendalam. Setelah putranya mati di alam pil, membuat ketua Chen Tian pun menjadi murka. Lalu dia pun berusaha mencari tahu siapa yang berani membunuh putranya. Setelah mengetahui pembunuh putranya adalah juara dari Pil Gathering, segera Chen Tian pun meminta bantuan kepada Sekte Langit yang Mendalam. Sebagai sekte yang terafiliasi ke dalam Sekte Langit yang Mendalam, tentu saja tidak akan tinggal diam. Maka mereka pun mengirim Yi Chen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemunculan iblis Yi Chen di Sekte Sungai yang Mendalam sekalian mengkonfirmasi kalau terbunuhnya putra dari Patriark Chen Tian akibat ulah dari seorang juara alkemis yaitu bernama Xiaoyan. Tentu saja masalah yang terjadi di Sekte Sungai yang Mendalam itu membuat geram iblis Yi Chen. Segera Yi Chen pun berkata kalau masalahnya dengan Menara Pil itu bukan apa-apa, karena kami telah bersekutu dengan Sekte Jiwa, ucapnya. Mendengar pernyataan dari Yi Chen membuat ketua Chen Tian pun menjadi tidak tenang. Namun dia masih bersikeras untuk membalaskan dendam putranya. Segera Yi Chen pun mendengus dan berkata, "Sebelumnya aku mendengar kalau Chen Xian bertemu dengan Tuan Mogu. Dia terluka parah oleh seorang pria bernama Xiaoyan. Jika tidak, dengan kekuatan Chen Xian, dia mungkin tidak akan terlibat dengan Pak Tua Mogu. Apakah ini mungkin?" ucapnya. Mendengar itu, Chen Tian pun menjawab, "Itu memang benar faktanya, kalau Xiaoyan telah membunuh putra ini." Mendengar penjelasan dari Chen Tian, Yi Chen pun menyimpulkan kalau pembunuh Chen Xian ini adalah Xiaoyan. Dia pun berkata, jika Chen Xian sebelumnya tidak terkena oleh serangan jiwa, maka dia akan baik-baik saja, tidak akan dapat masalah. Sambil mendengus, Yi Chen pun berkata kalau dirinya akan pergi ke Menara Pil untuk membalaskan dendam untuk Chen Xian dan mengambil kepala dari Xiaoyan. Yi Chen pun mewanti-wanti kepada Chen Tian agar tidak membuat masalah kepada Mogu apalagi Sekte Jiwa. Dia pun mengatakan alangkah baiknya Sekte Sungai yang Mendalam bersekutu dengan Sekte Jiwa untuk kedepannya. Mendengar itu, ketua Chen Tian pun hanya bisa mematuhinya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah pegunungan di pusat Menara Pil. Di tempat itu, nampak sosok Xiaoyan dan Tian Huozunze sedang berlatih. Nampaknya setelah berhasil menerobos dojong bintang 9 puncak, Xiaoyan berinisiatif untuk menguji kekuatannya.
Dia pun mengajak Tianhuo Zunze untuk berseparing. Di atas langit, Xuan pun mempraktekkan keterampilan segel dewa untuk menghadapi Tianhuo Zunze. Sementara itu di tempat yang lain, Tianhuo Zunze pun berusaha untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Awalnya Tianhuo Zunze berhasil menahan serangan dari Xiaoyan. Namun tanpa diduga, Xuan pun mengirimkan serangan tambahan sehingga Tianhuo Zunze tidak dapat bertahan dari serangan itu. Segera, Tianhuo Zunze pun dikalahkan dengan mudahnya oleh Xiaoyan. Setelah pertarungan itu, Tianhuo Zunze pun memuji kultivasi cepat dari Xiaoyan. Dia pun merasakan ancaman bahaya mematikan dari api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Jika seranganmu itu terkena kultivator dojun biasa, maka dojun itu akan terluka parah atau bahkan bisa mati, ucap Tianhuo Zunze. Di sela perbincangan Xiaoyan dan Tianhuo Zunze, sosok dokter peri kecil dan Jian pun datang menghampiri keduanya. Sementara itu Tianhuo Zunze pun iri dengan kecepatan kultivasi Xiaoyan dan dokter peri kecil. Sepertinya dia tidak akan menyusul keduanya. Melihat kemuraman di wajah Tianhuo Zunze, dokter peri kecil pun berusaha untuk menghiburnya. Namun Tianhuo Zunze pun berkata, itu sangat sulit, saya khawatir perlu waktu untuk segera pulih ke puncaknya. Namun kegelisahan Tianhuo Zunze disela oleh perkataan Xiaoyan. Tiba-tiba dia pun mengeluarkan sebuah botol giok di hadapan semua orang. Ini adalah pil tingkat 8 pil hijau jamur. Ini sepenuhnya akan membantumu untuk mengembalikan kekuatanmu sebelumnya, ucap Xiaoyan. Aku berharap dengan bantuan pil ini Anda akan segera menerobos, ucapnya. Mendengar penjelasan Xiaoyan tentang manfaat pil hijau jamur yang dapat meningkatkan kultivasinya sehingga membuat Tianhuo Zunze pun tidak bisa berkata apa-apa. Sambil menakupkan kedua tangannya, Xiaoyan pun berkata, selama ini senior Tianhuo Zunze telah membantu aku. Selebihnya aku dapat membantumu untuk meningkatkan kultivasimu secepatnya. Sementara itu di samping Xiaoyan, Jian nampak tidak senang. Dia pun meminta bagiannya terhadap Xiaoyan. Segera, Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah botol giok dan memberikannya kepada Jian. Menerima pil pemberian dari Xiaoyan, Jian pun nampak senang. Lalu Xiaoyan pun bertanya kepada dokter peri kecil tentang ketua Ye Zhong dan Xin Lang yang tidak menemuinya. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, dokter peri kecil pun menjelaskan, sebenarnya ketua Ye Zhong dan Xin Lang telah kembali ke klannya. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah pucuk surat dan diberikannya kepada Xiaoyan. Ternyata surat itu dikirim oleh kakak keduanya, Xiaoli, dari Kekaisaran Jiama. Setelah Xiaoyan meninggalkan Akademi Jianan untuk menuju ke dataran tengah, membuat kakak kedua Xiaoyan itu sangat mencemaskannya. Dalam surat itu, Xiaoli pun mengatakan kalau Kekaisaran Jiama serta aliansian dalam keadaan baik-baik saja di bawah kepemimpinan Ratu Medusa. Bahkan Xiaoli pun mengatakan kalau aliansian menjadi kekuatan teratas di wilayah barat daya. Dia pun menjelaskan, sebagian ketua dari aliansian termasuk Hai Bodong telah menerobos kultivator tingkat Dozong. Namun Xiaoli pun sangat mencemaskan perubahan yang terjadi pada Ratu Medusa. Ratu Medusa kini sering menyendiri tanpa sebab, itu menimbulkan kecurigaan sebagian orang di aliansian. Lalu Xin pun beralih ke manor tempat kediaman kelompok Xiaoyan. Pagi itu, Xiaoyan pun menghampiri kelompok dokter peri kecil, lalu dia pun menyerahkan sebuah surat kepada dokter peri kecil untuk diserahkan kepada penatua Ye Zhong. Surat itu adalah berisi balasan terhadap kakaknya Xiaoli di Kekaisaran Jiama. Namun di sela obrolan itu, tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh kedatangan penatua Han Li. Penatua Han Li dengan tergesa-gesa berkata kepada Xiaoyan kalau sungai sekte yang mendalam telah datang ke Menara Pil untuk menuntut balas tentang kematian putranya kepada Xiaoyan. Sementara itu, di luar gerbang Menara Pil, beberapa orang dari sekte sungai yang mendalam pun telah datang ke tempat itu. Tentu saja kemunculan sekte sungai yang mendalam yang dipimpin oleh penatua Chen Tian menjadi pusat perhatian semua orang. Namun selang beberapa saat, 3 sosok pun muncul di hadapan Chen Tian. Itu adalah ketua Qiuling yang memimpin 2 ketua di belakangnya. Ketua Qiuling nampak tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh ketua Chen Tian di Menara Pil. Ketua Chen Xian masih bersikeras meminta agar Menara Pil segera menyerahkan Xiaoyan kepada sekte sungai yang mendalam. Dia akan segera menginterogasi Xiaoyan atas kematian putranya Chen Xian. Namun, di sela perdebatan keduanya, tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan ketua Qiuling. Sosok itu adalah Yi Chen dari Sekte Langit yang Mendalam yang mencibir ketua Qiuling yang sangat arogansi dari Menara Pil.
Namun di tempat yang lain, Ye Chen pun tidak takut dengan ketua Qiuling. Dia pun lalu memperkenalkan dirinya sebagai ketua muda dari sekte langit yang mendalam bernama Yi Chen. Sontak saja perkenalan nama Yi Chen itu membuat kaget semua orang yang ada di tempat itu. Semua orang di tempat itu mengetahui reputasi ganas dari iblis Yi Chen. Di sela kegaduhan itu, tiba-tiba Yi Chen pun angkat bicara. Dia pun berkata kepada Penatua Qiuling, "Atas nama Sekte Langit yang Mendalam, tentu saja aku akan membantu Ketua Chen Tian untuk menegakkan keadilan bagi putranya." Dia pun berkata kalau Sekte Sungai yang Mendalam adalah keluarga afiliasi dari Sekte Langit Mendalam kami. Dan kami, Sekte Langit yang Mendalam, telah bersekutu dengan Sekte Jiwa. Yi Chen pun berkata kalau dia mengetahui penyebab kematian dari Chen Xian akibat ulah dari Xiaoyan, juara dari Pil Gathering kali ini. Dia pun meminta agar ketua Qiuling segera menyerahkan Xiaoyan untuk segera diadili. Namun di sisi yang lain, Ye Chen pun berkata agak sulit untuk menangkap Xiaoyan apalagi ada dukungan dari Menara Pil. Oleh karena itu, Ye Chen pun meminta satu persyaratan agar dirinya bisa bertarung bebas dengan Xiaoyan. Sontak saja permintaan dari Ye Chen itu membuat kaget semua orang. Semua orang pun tahu tentang reputasi dan keganasan dari iblis Ye Chen. Sementara itu di tempat yang lain, ketua Qiuling pun terbakar emosinya oleh ucapan dari Yi Chen. Tentu saja emosi yang meluap-luap yang dikeluarkan oleh Penatua Qiuling itu ditertawakan oleh Yi Chen dan Penatua Chen Tian. Sementara itu tak jauh dari perbincangan itu tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan semua orang. Ternyata sosok yang muncul itu adalah Xiaoyan. Segera ketua Chen Tian pun menjadi geram, dia pun menunjuk-tunjuk ke arah Xiaoyan. Melihat kemarahan ketua Chen Tian, di sisi yang lain Xiaoyan pun menanggapinya dengan acuh tak acuh. "Ini bukan salahmu, anakmu lah yang bodoh," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun bergegas menuju ke tempat lain dan mengajak kelompok Chen Tian untuk melakukan pertarungan dengan iblis Yi Chen. Segera dua sosok yang akan melakukan pertarungan antara Xiaoyan dengan iblis Yi Chen pun menjadi pusat perhatian semua orang. Melihat Xiaoyan yang akan bertarung, Jian dan Chou Ying pun memberikan dukungan. Sementara itu di tempat yang lain, iblis Yi Chen pun mendengus kepada Xiaoyan. "Aku sangat tertarik dengan daging dan darah dari juara Pil Gathering kali ini," ucapnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun berkata, "Lebih baik jangan omong kosong, langsung serang saja," ucapnya. "Baiklah kalau begitu," ucap Yi Chen. Segera dia pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Yi Chen pun menggunakan kekuatan cakar tajamnya untuk menyerang Xiaoyan. Namun setelah cakarnya bertemu dengan pukulan Xiaoyan, dia pun merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Akhirnya Ye Chen pun menyadari kalau lawan di depannya ini mempunyai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Segera dia pun melesat untuk menyerang Xiaoyan dari segala arah. Ye Chen pun menggunakan kekuatan kutukan darahnya untuk menyerang Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menggunakan kekuatan api surgawi untuk menghadapi jurus yang dikeluarkan oleh Yi Chen. Segera kekuatan api surgawi pun meletus keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Akibat kekuatan api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, tubuh Yi Chen pun terbakar. Dia pun merasakan aura yang mengerikan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, kelompok Chen Tian pun merasa kaget dengan penampilan Xiaoyan. Namun lain halnya bagi kelompok dokter peri kecil, dia merasa senang dengan kemenangan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Yi Chen pun mengeluarkan jurus andalannya untuk menghadapi Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah celah spasial pun muncul di atas langit dan mengeluarkan beberapa bilah tombak yang sangat tajam. Segera tombak darah itu pun ditembakkan Yi Chen ke arah Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha menghindari serangan tombak darah dari Yi Chen. Dengan bantuan senjata tombak darahnya, Yi Chen pun semakin agresif untuk menyerang Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha mengimbangi serangan agresif dari Yi Chen. Tiba-tiba tombak Yi Chen pun diambil alih oleh Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget Yi Chen. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat merebut tombak darahnya. Segera tombak darah yang berhasil direbut oleh Xiaoyan pun diarahkan kepada Yi Chen. Yi Chen pun diserang habis-habisan oleh kekuatan Xiaoyan sehingga dia pun terluka dan menabrak sebuah gunung. Kemenangan Xiaoyan atas Yi Chen itu membuat senang semua orang tak terkecuali kelompok dokter peri kecil dan Chou Ying. Di tempat yang lain, sebagian ketua pun merasa kaget dengan kemampuan Xiaoyan. Mereka tidak menyangka seorang alkemis dapat mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan dalam pertarungan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Yi Chen pun muncul di atas langit dengan kemarahannya. Dalam kemarahannya itu, akhirnya Yi Chen pun memunculkan teknik terkuatnya, yaitu membakar seni roh darahnya.
Tiba-tiba fluktuasi energi darah yang sangat mengerikan pun muncul di sekeliling Yi Chen. Yi Chen pun menggunakan kekuatan avatarnya untuk menghadapi Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah avatar raksasa pun muncul di atas langit. Sementara itu di tempat yang lain, melihat kemunculan kekuatan mengerikan dari Yi Chen, Xiaoyan pun hanya tersenyum tipis, lalu dia pun berusaha untuk menggunakan kekuatan keterampilan segel dewa untuk menghadapinya. Segera beberapa segel dewa gabungan dikeluarkan Xiaoyan, segel pemecah gunung dan pembalik laut pun dimunculkan. Akhirnya ketiga segel dewa itu pun menumpuk menjadi satu, memunculkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Segera teknik segel dewa itu pun diarahkan Xiaoyan untuk menghadapi kekuatan avatar dari Yi Chen. Duas, serangan dahsyat dari pukulan segel dewa milik Xiaoyan pun langsung menghantam avatar milik Yi Chen. Sementara itu di tempat yang lain, Yi Chen pun berusaha untuk menahan serangan teknik segel dewa milik Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Namun di sisi yang berlawanan, Xiaoyan pun mencibir dengan kekuatan yang dimunculkan oleh Yi Chen. Segera kekuatan yang sangat dahsyat pun menghantam tubuh Yi Chen. Yi Chen yang terhantam oleh kekuatan teknik segel dewa pun terluka dan terhempas. Tubuhnya jatuh dan terhempas membentuk sebuah selokan yang sangat dalam di atas tanah. Kekalahan iblis Yi Chen yang sangat tragis oleh Xiaoyan tentu saja membuat kaget semua orang, tak terkecuali para ketua. Setelah berhasil mengalahkan Yi Chen, Xiaoyan pun berdiri dengan gagahnya di atas udara. Namun tanpa disadari oleh semua orang, tiba-tiba Patriark Chen Tian pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Melihat kejadian itu, segera Tianhuo Zunze dan dokter pelik kecil pun melesat untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun tanpa diduga oleh semua orang, satu sosok pun muncul di depan Xiaoyan dan menghalangi serangan dari ketua Chen Tian. Ternyata yang muncul untuk melindungi Xiaoyan adalah sosok ketua Xuan Yi. Xuan Yi pun menengus kepada Chen Tian. Apakah sekte sungai yang mendalam ingin membuat masalah dengan menerapil, ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba beberapa sosok pun muncul. Shuang Kongji, Tian Leji, dan yang lainnya mengelilingi Xiaoyan. Melihat kelompok Shuang Kongji yang berusaha untuk melindungi Xiaoyan, akhirnya ketua Chen Tian pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia pun bergegas meninggalkan tempat itu dan membawa serta Yi Chen. Setelah kepergian kelompok Chen Tian, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya kepada kelompok Shuang Kongji. Xuan Yi pun mendengus. "Kenapa kamu memperhatikan masalah sekecil ini?" ucapnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun menjawab, "Bagaimana kita bisa mundur ketika ada seseorang yang menantangku?" ucapnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xuan Yi pun hanya bisa menggelengkan kepala. "Kamu sangat mirip dengan Yao Chen," ucapnya. "Aku telah menemukan informasi tentang gurumu," ucap Xuan Yi.